Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam melakukan pembelajaran daring tahap 3. Salawat beriring salam kita pidiakan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk materi pembelajaran sejarah peminatan kelas 10 IPS. Kelas 10 IPS adalah mengenai kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Materi ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan 1 dan 2. Dan kemudian di pertemuan 3 ini kenapa kita bahas lagi? Karena untuk lebih memperdalami atau kita langsung mempraktekkan bagaimana kita menghubungkan konsep yang telah kita buat kemarin, yaitu mengenai unsur pokok dari sejarah ini ada 3, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Nah, nanti kita akan hubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dunia atau peristiwa yang baru terjadi di dunia sekarang ini. Saya akan memberi kalian tugas mengenai materi tentang manusia, ruang, dan waktu. Nah, tugas ini adalah tugas menganalisis tentang peristiwa yang sedang terjadi saat ini, bahkan yang dulunya pernah terjadi juga. Jadi yang sekarang pernah terjadi dan yang dulunya juga pernah terjadi. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa mengenai, namanya adalah epidemi dan pandemi. Epidemi ini adalah wabah yang menyebar di area geografis yang sangat luas. Ini kita berbicara tentang wabah. Pertama sekali kita tahu sekarang ini adalah tentang wabah corona. Nah, sebenarnya corona itu pada awalnya itu adalah sekedar wabah, belum menjadi epidemi. Karena dia penyebarannya terlalu cepat, yaitu menjadi epidemi. Kemudian epidemi itu biasanya satu wilayah. Tetapi kalau dia sudah menyebar ke negara-negara di dunia, bahkan di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia juga, penyebarannya sampai ke Indonesia, itu akan disebut dengan pandemi. Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa ini saya masukkan dalam suatu kajian sejarah tentang wabah, penyakit atau epidemi dan pandemi? Karena ini adalah hal yang sangat penting atau suatu peristiwa yang sangat penting yang menyangkut masalah kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Dia akan memberi dampak yang sangat-sangat luar biasa dari kejadian peristiwa ini. Makanya saya membahas ini tentang pandemi dan epidemi itu, ya. Oke, jadi saya bacakan tentang tugas daringnya. Pertama adalah mari menganalisis manusia hidup dalam ruang dan waktu. Nah, materi pokoknya ini adalah tentang manusia, ruang, dan waktu. Tapi kita hubungkan dengan peristiwa, itu penerapannya tentang peristiwa pernah terjadi, yaitu masalah wabah, pandemi, dan epidemi. Ruang merupakan tempat terjadi berbagai peristiwa dalam perjalanan waktu. Dengan demikian, unsur ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan dalam sejarah. Ingat, adanya manusia, adanya ruang, dan adanya waktu. Dari suatu peristiwa sejarah itu pasti adanya tokoh yang terlibat di situ, ada tempat kejadian yang berlangsung, ada waktu kejadian itu berlangsung. Nah, itu yang dikatakan sejarah.
Kalau misal tidak ada tempat dan tidak ada kapan terjadinya waktunya, itu tidak bisa dikatakan sebuah peristiwa sejarah. Ya, itu hal yang lain, misalnya seperti dongeng dan legenda, itu tergolong ke situ, tapi dia tidak termasuk dalam peristiwa sejarah. Nah, kemudian berdasarkan kenyataan ini, kalian lakukan kegiatan sebagai berikut. Kegiatannya adalah: satu, analisis peristiwa sejarah pandemi dan epidemi yang pernah melanda dunia berdasarkan ruang dan waktunya. Jadi gini, terus kita lanjut ke poin 2-nya. Sajikan hasil analisis dalam bentuk tabel identifikasi seperti contoh berikut. Jadi identifikasi ini adalah kalian mengidentifikasi tentang pandemi dan epidemi yang pernah terjadi yang melanda dunia dari dulu sampai sekarang. Berarti yang terbaru ini corona. Ya udah. Saya contohkan salah satu. Di sini ada poinnya, ada di kolom ini ada terdapat kolom nomor, peristiwa, tokoh atau manusia, ruang dan waktu. Contohnya adalah misalnya tentang, kita ambil tentang ini ya, corona lah yang pertama, corona atau COVID-19. Contohnya seperti ini saya contohkan. Pada poin 1 itu nomornya adalah nomor 1 yang jelas kita buat. Kemudian di kolom peristiwa itu kita harus isi peristiwanya. Peristiwa apa? Yaitu adalah peristiwanya adalah wabah COVID-19. Itu nama ininya, wabah COVID-19. Itu peristiwanya. Itu nama peristiwanya adalah wabah COVID-19. Tokoh atau manusia. Jadi korban atau tokoh ini adalah korban yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang terdampak dari peristiwa dari tokohnya atau manusianya adalah yaitu pertama sekali adalah tentunya adalah warga Wuhan atau warga Tiongkok, itu yang terkenal sekali. Berarti kita di situ isinya tokoh atau manusia itu adalah warga Wuhan. Kemudian ruang ini adalah tempat terjadinya wabah. Tempat terjadinya wabah berarti kita mengisi nama daerahnya atau kotanya. Jadi kita buat di situ karena terjadi pertama kali di Wuhan, kita buat namanya di situ Wuhan. Skala luasnya adalah Tiongkok gitu. Kemudian waktu ini kalau kita melihat dari perkembangan dari berita yang ada di media sosial maupun media cetak maupun media elektronik, itu waktunya terjadi diperkirakan sudah dari bulan November 2019. Makanya dia tidak dinamakan COVID-19, bukan COVID-20. Maka cuma terdampaknya di dunia menjadi pandemi itu pada tahun 2020. Tepatnya adalah pada bulan 2. Itu sudah terasa di belahan dunia. Nah, itu yang saya minta. Jadi saya ulang lagi sekali lagi, contohnya adalah nomor 1, nomor itu kalian buat angka, kemudian peristiwa adalah contohnya adalah COVID-19, wabah COVID-19. Tokohnya adalah, tokoh atau manusia adalah warga Wuhan, kemudian ruangnya adalah Wuhan ataupun Tiongkok skala luasnya, kemudian waktunya adalah November 2019. Itu contoh ya di saya. Jadi kalian bisa memberi contoh yang lain. Dan penilaian di sini saya akan lakukan. Saya minta sebanyak mungkin kalian memberikan contoh tentang pandemi dan epidemi, tentang terjadinya peristiwa menyangkut manusia, ruang dan waktu yang telah terjadi di belahan dunia. Nah, itu sebanyak mungkin, bisa 1, bisa 2, bisa 10 itu. Tapi harus benar. Banyak pun kalau salah saya tidak juga menilainya akan salah juga gitu. Tapi kalau dia banyak tapi betul lah, itu nilainya akan tinggi, poinnya akan tinggi saya buat di situ. Kemudian nomor 3 adalah ini kalian harus isi juga mengenai nomor 3. Bagaimana tanggapan kalian sebagai siswa menanggapi masalah pandemi dan epidemi yang sedang terjadi saat ini? Tolong jelaskan dengan pendapat sendiri. Jadi ini adalah pendapat atau kesimpulan yang kalian buat sendiri, bukan kalian copy paste, karena kalian kan merasakan tentang pandemi dan epidemi ini sekarang. Jadi saya mau nanya kalian,
Apa tanggapan kalian mengenai pandemi dan epidemi ini, dengan cara kehidupan kita, dengan cara belajar kita, dengan cara sosial dan lain-lain gitu. Nah, itu yang saya ini. Itu terserah kalian. Ini adalah pendapat sendiri, tapi nanti akan saya lihat pendapat itu apa cocok dengan yang uh, skala umumnya atau tidak. Itu akan menjadi penilaian poin khusus untuk nomor 3 ini. Jadi yang nomor 4-nya, kerjakan tugas ini secara jujur dan bertanggung jawab. Selesaikan dengan baik sesuai waktu yang ditentukan oleh kru mapel. Jadi tugas ini dibuat secara mandiri, jujur, dan tidak boleh mencontek apalagi kopas dari kawan-kawannya lain. Yang harus kalian buat adalah nomor 2 dan nomor 3. Itu isinya. Jangan lupa lampirkan biodata lengkap. Jangan sampai tidak membuat biodata lengkap. Biodata lengkap itu bisa kalian lihat di kertas soal, teks soal yang ada pada atas. Ada nama, ada kelas, ada mapel, guru mapel. Itu yang harus kalian buat ya. Kemudian adalah sekali lagi adalah tentang tugas ini ditulis tangan dengan di atas kertas folio bergaris atau double folio. Kemudian setelah itu kalian foto secara jelas. Saya minta yang sangat jelas sekali agar saya bisa mengoreksi. Kalau tidak jelas nanti bagaimana saya akan mengoreksi. Oke. Kemudian setelah kalian foto, kalian kirim ke WA saya. Itu dengan jeda waktu dari tanggal 24 Agustus sampai 4 September jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Oke, itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas daring 3, yaitu menyangkut materi kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Oke. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck and stay at home.